Alhamdulillah sudah hadir meramaikan acara pelatihan virtual menghitung harga pokok bagi UMKM. Jadi ini adalah seri yang kedua dari beberapa seri. Seri yang pertama adalah minggu lalu kita bicara tentang digital marketing atau social media marketing untuk meningkatkan penjualan. Insya Allah mudah-mudahan pelatihan ini bisa berlanjut, ya bisa berkala begitu. Mudah-mudahan setiap minggu atau paling tidak 2 minggu sekali, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru gitu untuk bagaimana meningkatkan atau mengembangkan usaha kita. Baik, langsung saja. Pembicara kita kali ini adalah Habib Hussein Abdullah Al-Atas. Beliau akan bicara tentang bagaimana menghitung harga pokok bagi UMKM. Beliau ini punya otoritas tentu saja. Kenapa beliau bicara ini? Karena beliau punya otoritas untuk bicara ini. Karena beliau adalah sarjana ekonomi, gitu ya. Sarjana ekonomi. Beliau juga beliau adalah ketua unit pembinaan UMKM Robito Alawiyah. Cukup lama di Robito, setahu di DPP, dan akhirnya dipercaya untuk menjadi ketua unit yang baru ini, baru berdiri. Pekerjaan berat, tapi insya Allah kepercayaan sudah diberikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa bantu untuk mengembangkan unit pembinaan UMKM ini. Kemudian selain di organisasi di Robito, beliau juga adalah web app developer, kemudian BNSP Certified SMA Consultant, dan beliau juga adalah CEO dari PT Datapart Solusindo Utama. Begitu. Jadi kita pikir beliau cukup mumpuni gitu ya. Dari latar belakang beliau cukup mumpuni untuk bicara ini. Mudah-mudahan kita bisa menarik pelajaran, bisa mendapatkan ilmu yang mungkin bagi sebagian besar kita, termasuk Anda sendiri, ini adalah suatu hal yang baru, dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari Habib Hussein. Baik, langsung aja Habib Hussein, kami persilahkan waktunya kepada Habib Hussein. Baik. Terima kasih Said Salim. Tadi bentar ya. Terima kasih untuk pembukaannya dan puji-pujiannya, Bis Salim. Ya, Ana memang ketua unit pembinaan UMKM Robito Alawiyah, buat yang belum tahu gitu ya. Dipilih ketua karena rambutnya yang paling banyak ubannya. Kalau pinter tuh yang muda-muda tuh yang pinter-pinter. Habib Salim, Habib Muhammad dan yang lainnya. Jadi langsung aja kita ini kita langsung ke materi aja supaya waktunya bisa cepat dan lebih banyak nanti kita diskusi, mudah-mudahan. Jadi menghitung harga pokok bagi UMKM. Ya sebenarnya sih menghitung harga pokok nggak cuma bagi UMKM gitu ya. Semua perusahaan besar ataupun kecil dia harus mampu atau harus bisa menghitung harga pokoknya. Karena ada beberapa hal gitu ya. Pertama, kalau dia nggak tahu harga pokok dari produk atau servis yang dia berikan, dia nggak mungkin bisa tahu gross margin, laba kotor. Kalau nggak tahu gross margin, laba kotor, nggak bisa tahu dia laba atau rugi gitu, ujung-ujungnya gitu ya. Jadi itu bagian yang penting. Yang kedua, menghitung harga pokok juga bisa salah satu dasar atau salah satu fondasi untuk menghitung harga jual. Jadi harga jual itu banyak metode menghitungnya. Nah, salah satunya berbasis dari harga pokok. Gitu. Tapi apapun perusahaan atau company atau usaha, bagaimana cara apapun yang dia gunakan menghitung harga jual, tetap dia harus mengetahui harga pokok. Karena itu tadi, kalau enggak dia nggak bisa ngitung gross margin, terus nggak bisa ngitung ke bawahnya lagi net marginnya bagaimana. Jadi ini hal yang penting. Dan Ana rasa juga semua orang yang berusaha, berbisnis, pasti dia
akan menghitung harga pokoknya. Entah dengan cara yang benar ataupun dengan cara yang salah, pasti dia akan berusaha mencari tahu bagaimana kita menghitung harga pokok. Nah, malam ini Ana cuma ingin mendeliver bagaimana sih menghitung harga pokok dari sudut pandang accounting atau cost accounting, akuntansi biaya ya. Bagaimana sih caranya kalau orang-orang akuntan itu menghitung dia punya harga pokok suatu produk atau jasa ya. Itu. Dan karena ini apa ya? Ana nggak bisa detail karena ini sangat general, nanti setiap usaha bisa beda-beda gitu ya. Bukan beda-beda ininya, beda-beda komponen biayanya. Nanti kita lihat. Jadi Anda nggak bisa bicara detail satu persatu sektor usaha. Di satu sektor usaha aja komponen harga pokoknya bisa berubah-ubah. Tapi nanti kita bisa diskusi itu. Oke, jadi di dalam apa namanya, lebih khususnya di dalam akuntansi, pembukuan, pencatatan, harga pokok itu adalah istilah yang kadang-kadang samar-samar. Ada banyak istilah harga pokok. Ada harga pokok pembelian, ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan gitu ya. Kadang-kadang akuntan saja yang sekolahnya akuntansi, maaf, Anda sering nemuin kalau dia belajarnya tanggung juga suka salah memahami gitu. Mana yang harga pokok produksi atau biaya produksi, mana yang harga pokok penjualan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pemaparan Ana malam ini kita bisa memahami sehingga nanti kalau kita menghitung harga pokok dari usaha kita, produk kita, jasa kita bisa menghitung dengan benar. Baik. Jadi ada kadang-kadang disebut harga pokok pembelian, ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan. Malam ini coba kita bahas satu-satu. Kita kategorikan dulu ya klasifikasi usaha di dalam hubungannya dengan memproduksi barang. Kategorisasi itu pasti banyak gitu kan. Bermacam-macam gitu. Berdasarkan level atau kelasnya bisa UMKM, perusahaan menengah, perusahaan besar gitu kan. Berdasarkan sektor usahanya ya. Industri, manufaktur, pertambangan, pertanian dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan dia memproduksi barang atau jasa. Biasanya di dalam ilmu akuntansi dibagi 3 saja. Yaitu perusahaan dagang, trading, ya. Perusahaan dagang dia hanya beli, kemudian jual lagi, gitu ya. Mungkin kadang-kadang rebranding, mungkin juga tidak. Biasanya yang dimainkan adalah place, tempat. Artinya dia beli di satu tempat, dijual tempat lain, gitu ya. Beli di Bandung, jualnya di Jakarta, gitu ya. Atau dia mainnya main di time, ya. Beli pada saat musim panas, jualnya musim hujan, gitu ya. Payung misalnya. Pada musim panas harganya turun, beli barang banyak, dijual pada musim hujan harganya tinggi. Ya, ini ciri-ciri perusahaan dagang. Dia tidak melakukan perubahan banyak pada barangnya. Mungkin kalau repacking atau rebranding bisa saja. Kemudian ada perusahaan manufacturer atau yang memproduksi. Cirinya adalah dia membuat barang dari tidak ada menjadi ada. Menggunakan bahan baku, tenaga kerja, bahan pembantu, dan sebagainya. Ya contohnya rumah makan lah, gitu ya, yang paling gampang. Dari bahan-bahan mentah dibuat menjadi produk akhirnya berupa makanan atau minuman. Perusahaan furniture, garment, fashion, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan jasa, usaha jasa atau servis. Yang dijual ya bukan barang, bukan produk, gitu ya. Tapi jasa atau servis, keahlian, skill, entah dalam bentuk konsultasi atau dalam hal melakukan sesuatu. Konsultan misalnya. Nah, ini biasanya kategori usaha di dalam ilmu akuntansi dikelompokkan menjadi 3. Nah, di dalam perusahaan dagang, maka ada istilah harga pokok pembelian. Kemudian nanti juga ada harga pokok penjualannya. Untuk perusahaan manufaktur,
Ada yang disebut sebagai harga pokok produksi atau biaya produksi, kadang-kadang disebut ya. Saya lebih suka pakai istilah harga pokok produksi daripada biaya produksi. Kemudian selain harga pokok produksi, dia juga ada harga pokok penjualan. Ada istilah harga pokok penjualan. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian untuk jasa atau servis, nah ini yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tergantung usaha jasa atau servisnya. Karena begini, kadang-kadang susah kalau di usaha jasa ini menghitung harga pokok. Ya, dia nggak ada bahan baku, dia nggak ada bahan pembantu, yang kerja dia misalnya konsultan, yang kerjanya cuma memberikan advice gitu ya. Misalnya apa, konsultan psikologi, psikolog gitu kan. Ya itu susah kadang-kadang menghitung harga pokok. Karena dia orang datang, konsultasi, dicas berdasarkan durasi, sejam, 2 jam, harga pokoknya apa ini, bahan bakunya nggak ada. Nah itu kadang-kadang sulit. Tapi bisa juga ada perusahaan jasa yang bisa menghitung harga pokok. Gitu. Misalnya jasanya interior design. Gitu. Jasanya interior design, untuk jasa membuat interior design ya dia ada gambar, drafter dan sebagainya. Kemudian mungkin dia juga kalau ada pekerjaan wallpaperingnya dan sebagainya. Itu ada bahan baku yang terlibat, ada tenaga kerja yang terlibat. Dia mungkin bisa lebih mudah menghitung harga pokoknya dari satu jasa yang diberikan. Nah, kalau dia ada harga pokok produksi, maka dia akan juga bisa menghitung harga pokok penjualannya. Kira-kira itu ya. Nanti kalau ada hal yang nggak dimengerti atau ada hal yang apa ya, yang Anda terlalu cepat menjelaskan, di sesi akhir nanti bisa diminta untuk Anda ulangi lagi, nggak apa-apa, Anda terangkan lagi sekali lagi. Nah, harga pokok pembelian ini biasa perusahaan dagang. Ya, jadi semua biaya ya atau kadang-kadang istilah semua sumber daya yang kita keluarkan untuk membeli barang, mulai dari pemesanan sampai dengan barang diterima di tempat kita dan barang siap dijual. Ya. Jadi mulai dari biaya pemesanan, booking fee kalau ada, harga barangnya, sampai barang itu kita terima dan kita siap jual. Karena kadang-kadang kita terima tapi belum tentu barang itu bisa dijual langsung. Karena misalnya harus disimpan dulu gitu ya. Ya, Anda pernah main ikan beku, kita ambil dari Bitung, Manado, sampai Jakarta, datang nggak langsung bisa jual, masuk dulu ke cold storage gitu ya. Sehari 2 hari baru kita pasarin. Nah, gitu. Jadi semua biaya yang dikeluarin sampai barang itu kita dari mulai order sampai barang itu kita terima dan siap dijual, itulah disebut harga pokok dari pembeliannya. Tuh. Umumnya kalau kita beli barangnya lewat online store ya paling cuma harga barang sama ongkos kirim gitu kan. Itu biasanya. Tapi bisa juga kalau kita import, komponen biayanya bisa jadi macam-macam gitu. Biaya loadingnya atau unloadingnya. Kalau loadingnya mungkin nggak kita masuk dalam biaya kita, tapi dimasuk dalam harga barang. Bisa aja barang itu waktu kita terima mesti di-unload. Kalau waktu saya di pelabuhan, unloadnya itu bayar lagi gitu. Ada tenaga kerja buat unloadingnya. Mungkin ada biaya pajak, tax yang dikenakan. Demurrage ini kalau kita barang kita masuk pelabuhan terus khususnya barang impor, kemudian belum bisa diproses, harus nginep, nah itu ada demurrage cost-nya, biaya inapnya. Kemudian ada biaya storage, kalau barang kita masuk ke penyimpanan dulu sebelum kita jual. Gitu ya. Mungkin ada biaya storage-nya. Nah, semua biaya-biaya inilah yang disebut harga pokok pembelian. Ya kita bisa hitung harga pokok pembelian per unit maupun secara batch. Ya kalau kita belinya 1 kontainer gitu ya. Ya semua hitung dulu harga pokok pembelian 1 kontainer. Kemudian bisa kita hitung dalam kontainer itu ada berapa piece. Ya kita bagi aja menjadi piece ya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi semua biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang
atau jasa mulai dari bahan baku sampai barang jadi atau selesai. Jadi ini sampai barang jadi ya. Kalau produksi itu sampai barangnya jadi. Penjualan itu lain lagi. Gitu ya. Kita hanya sampai barangnya jadi ya. Jadi misalnya kita produksi furniture nih, produksi bangku. Sampai bangku itu jadi. Nanti kalau kita ada usaha penjualan, memarketkan, mengiklankan, itu nggak bisa masuk ke dalam biaya produksi atau harga pokok produksi. Itu nanti masuk ke dalam biaya-biaya penjualan atau biaya marketing. Jadi yang masuk harga pokok produksi adalah dari bahan baku sampai barang itu jadi. Ini terdiri dari 3. Kalau kita di orang akuntansi akan baginya menjadi 3 seperti ini. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya umum pabrik atau overhead. Bahan baku itu adalah bahan yang digunakan untuk memproduksi jasa, produk atau jasa, di mana kalau bahan baku itu nggak ada, barangnya nggak jadi. Gitu ya. Pokoknya kalau bahan itu nggak ada, barangnya nggak jadi. Nah itu digolongkan bahan baku. Misalnya apa nih? Contohnya kalau kita tadi produksi furniture, kursi, meja, kayunya itu pasti kayu. Kalau nggak ada kayu nggak jadi itu meja atau kursinya. Gitu. Kalau pakunya gimana? Pakunya tidak dimasukkan sebagai bahan baku, jadi dimasukkan sebagai bahan pembantu. Karena bisa aja nggak pakai paku gitu, ya. Bisa pakai kayu dipasak yang sistem knockdown gitu ya. Gitu. Tapi kalau kayunya pasti harus ada kasoknya. Nah, itu masuk sebagai bahan baku. Yang lain-lain di luar itu tidak dimasukkan sebagai bahan baku, tapi bahan pembantu, supplies. Catnya, dempulnya, amplasnya, itu masuk sebagai bahan pembantu, dimasukkan sebagai dalam kategori biaya umum. Gitu, ya. Kalau garment, bikin baju misalnya, ya bahan bakunya kainnya. Karena kalau nggak ada kain, ya nggak jadi itu baju. Gitu. Yang lain-lainnya, kancingnya, benangnya, untuk ngejahit dan sebagainya, itu dimasukkan sebagai bahan pembantu atau supplies. Dan dimasukkan dalam kelompok biaya umum. Gitu. Nah, itu kira-kira definisi bahan baku. Jadi yang kalau nggak ada bahan itu, produk tuh nggak jadi tuh. Gitu. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yang dimaksud tenaga kerja langsung ini adalah si pembuatnya, karyawan atau tenaga kerja yang membuat produk atau jasa tersebut. Misalnya kembali lagi kepada furniture, ya tukangnya. Tukang yang membuat produk itu disebut tenaga kerja langsung. Gitu ya. Kalau dalam perusahaan jasa, mungkin kalau jasanya tadi interior design, dia ada jasa wallpaper, nah, tukang yang melaksanakan kerja menempel wallpaper, itulah yang disebut tenaga kerja langsung. Gitu. Kalau di garment ya yang jahit, yang motong, itu tenaga kerja langsung. Di luar itu kita tidak sebut tenaga kerja langsung. Misalnya orang adminnya, penjaga gudang, satpam, itu kita masukkan sebagai tenaga kerja tidak langsung dan masuk ke dalam biaya umum, di kelompok biaya umum. Gitu ya. Nah yang ketiga biaya umum pabrik atau disebut sekarang factory overhead atau overhead saja. Nah itu berarti yang tidak masuk di dalam bahan baku dan tenaga kerja langsung. Apapun yang bukan bahan baku ya dan bukan tenaga kerja langsung kita masukkan ke dalam biaya umum pabrik atau overhead. Ya. Saya pakai istilah pabrik nih. Habis biasanya memang dipakainya istilahnya pabrik. Apa aja biaya umum pabrik atau factory overhead? Itu tadi bahan pembantu atau supplies, tenaga kerja tidak langsung, misalnya admin gitu ya. Kalau kita di pabrik yang besar, ya kan ada satpam, ada supir, mereka tidak berproduksi, tidak berhubungan dengan produksi gitu. Tetapi mereka ada di dalam pabrik dalam rangka kerja keseluruhan gitu ya. Itu juga kita masukkan sebagai biaya produksi tetapi di kelompok biaya umum. Kalau kita katakanlah kelas industri rumahan ya, industri rumah, di rumah kita buka
katakanlah produksi apa ya? Ya produksi makanan lah. Gitu ya. Kita bikin makanan, kemudian kita jual. Nah, tenaga kerja tidak langsungnya mungkin bagian admin gitu ya. Orang admin atau orang satpam dan sebagainya. Kemudian biaya lainnya ya selain ini nanti banyak biaya lainnya. Gitu ya. Salim ada yang raise hand, kenapa ya? Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya, ada yang chat kali. Atau iseng aja. Atau enggak, ini ngecek dong suara saya kedengeran nggak? Suara saya ini kedengeran, Lim? Kedengeran, Misin, Kedengeran kedengeran. Yang bagus lain ya? nggak tahu. Jelas, Oke. jelas. Kalau Anda jelas. Yang lain gimana? Yang hadir di sini? Kalau ada yang nggak kedengeran langsung aja diinterupsi ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi nanti ada biaya-biaya lainnya, misalnya biaya listrik, biaya sewa, dan sebagainya. Yang bukan bahan baku dan tenaga kerja langsung itu kita kelompokkan dalam biaya umum pabrik atau overhead. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh ya. Contoh kita pakai ini harga pokok produksi t-shirt. Ana ambil contoh produksi t-shirt. Tapi ini angka-angkanya adalah angka-angka bukan angka real ya. Ini angka ilustrasi aja. Katakanlah kita memproduksi t-shirt, punya usaha produksi t-shirt. 1 bulan itu produksi t-shirt kita 1000 pieces lah. Sorry. Bentar ya. Bentar, ini apa? Agak ini. Oke. Produksi 1000 pieces 1 bulannya. Nah, untuk produksi kita ada bahan baku. Ada bahan baku A, ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya umum pabrik. Ya, untuk bahan baku kain untuk bodinya habis 270 kg dengan biaya 103.700 per kilo. Total 27 juta sekian. Kemudian kain untuk rib. Rib itu bagian leher ya. Itu bagian sambungan antara tangan dengan badan. Itu habis 1.428.000 gitu ya. Subtotal bahan baku 29 juta lebih. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya yaitu karyawan yang membuat t-shirt tersebut gitu kan. Katakanlah biaya karyawannya di set Rp3.200 per pieces. Kalau dia dihitungnya si tukang jahit dan sebagainya itu berdasarkan pieces ya. Kita set di angka 3.200.000 per bulan. Nah, kemudian biaya umum pabrik atau overhead. Nah, ini benang seperti ya Ana bilang tadi, benang ini kita masukkan sebagai supplies. Ya. Kemudian ada care label, kemudian ada main label SML dan sebagainya, ada hang tag-nya, ada listrik ya per bulan ya. Nah, ini umumnya biaya umum pabrik ini umumnya ya itu adalah biaya-biaya yang dia bukan bersifat sulit dihitung per pieces, tapi dia hitungnya adalah biaya tetap yang per bulan. Mayoritas kebanyakan begitu. Ya, cirinya dari biaya umum pabrik. Listrik 150.000 per bulan, kemudian ada biaya konsumsi untuk tenaga kerja 200.000. Kemudian ada sewa ruang produksi ya. Jadi katakanlah dia memproduksi, untuk memproduksi itu mungkin sewa rumah gitu kan, atau sewa tempat itu dengan biaya 300.000. Nah, kemudian ada penyusutan mesin jahit gitu ya. Penyusutan mesin jahit sebesar 100.000. Subtotal biaya overhead 2 juta sekian. Nah, ini kalau ada biaya lain ya kita masukkan di sini gitu ya. Misalnya kita juga punya misalnya administrasi, misalnya ada orang
yang bagian admin. Dia nggak ngerjain ini produksi, tapi dia bagian nyatet, masuk barang, keluar barang, ya kita masukkan di sini juga di bagian biaya umum pabrik, gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Grand total A plus B plus C 34.820 sekian. Sorry. Jumlah produksi 1.000, berarti harga pokok produksi ya per piecesnya adalah 34.820. Kalau harga pokok keseluruhan 1.000 pieces per 1 bulan 34 juta, harga pokok per piecesnya adalah 34.820.000. Oke. Ini kadang-kadang kalau angka-angka ini agak sulit buat diingat ya. Nah, jadi sebelum selesai Ana mau buka, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sampai di sini nih. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada bagian yang mau diulang, silahkan. Sebelum kita lanjut. Nggak ada ya. Mudah-mudahan nih nggak nanya karena ngerti, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Bentar, ini ada chat nih. Cara menghitung penyusutan alat itu gimana, Bib? Oke. Oke, buat suci ya. Nah, karena menghitung penyusutan tuh banyak metodenya, ya, banyak metodenya. Nanti mungkin setelah sesi ini, itu ya, setelah sesi ini. Itu. Ada Ya, Fadil mau nanya. Silakan Fadil. Ya, silakan. Misalkan ada fee untuk reseller, itu boleh masuk COGS, HPP, nggak boleh. Karena reseller itu bukan produksi. Reseller itu biaya marketing, sales. Sales and marketing, masuknya di biaya marketing nanti. Ya, gitu. Yang masuk biaya produksi, cost of goods sold, oke, COGS. Ini Fadil nih orang pajak nih, jadi dia ngerti deh COGS. COGS itu singkat, yang belum tahu, COGS itu singkatan dari cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Saya terjemahkan harga pokok penjualan. Kita belum masuk kepada harga pokok penjualannya. Jadi untuk Fadil, reseller fee tidak boleh masuk ke dalam COGS. Tidak boleh masuk ke dalam harga pokok produksi. Karena tadi definisinya harga produksi hanya sampai produk itu jadi. Gitu. Reseller itu kan udah penjualan gitu, udah di luar produksi dia. Jadi reseller fee itu masuk ke marketing fee atau sales fee atau sales and marketing fee. Gitu ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya untuk suci nanti saya hold ya, karena gini, secara umum gini, deh saya jawab. Untuk menghitung penyusutan tuh ada banyak metodenya, gitu. Yang paling gampang namanya metode garis lurus, straight line method. Bagaimana caranya? Gini aja, beli barang berapa, nanti setelah katakanlah umurnya berapa, 5 tahun misalnya. Saya beli barang 5 juta alatnya, dia bisa dipakai 5 tahun. Setelah 5 tahun dia bisa dijual dengan harga misalnya 1 juta bekasnya kira-kira ya. Berarti selama 5 tahun dia nilainya adalah 4 juta yang kita pakai. Nah setelah 4 juta kita pakai, berarti kalau setahun berapa gitu ya. Setahun berapa, cari sebulan berapa. Itu kira-kira ngitung biaya penyusutan yang gampang. Jadi setiap bulan kita akan hitung biaya penyusutan seperti itu. Tapi nanti kita kasih khusus lah kalau mau lebih detailnya.
Teman mohon dijelaskan mungkin Beb untuk metode pengurangan retur dan diskon dalam HPP. Retur dan diskon dalam HPP minta dijelaskan. Metode pengurangan retur dan diskon dalam HPP. Returnya retur apa ini? Apakah retur pembelian atau retur penjualan? Gitu loh. Kalau itu returnya retur pembelian, maka dia mengurangi harga pokok pembelian. Itu ya. Kalau dia returnya penjualan, maka itu urusan sales bukan urusan produksi. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan harga pokok. Diskon juga begitu. Diskon itu adalah kalau diskonnya adalah diskon harga yang kita jual, ya. Kita jual barang nih dengan harga 100.000, terus kita ngasih diskon 10%. Itu urusan penjualan. Diskon itu sales diskon di bagian penjualan. Dia nggak ada hubungannya dengan produksi. Oleh karena itu tidak masuk di dalam perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Ya. Jelas ya, Fadil ya? Oke. Alhamdulillah kalau bisa jelas. Gitu ya. Baik, saya tunggu 1 menit, 2 menit kalau untuk ada pertanyaan sampai di sini. Baik, kalau nggak ada kita lanjut tentang yang. Nah, ini harga pokok produksi ya. Kalau bagaimana untuk produksi t-shirt? Gimana kalau jasa? Misalnya tadi sebagai contoh kita, kalau jasa konsultan mungkin agak susah ya. Gitu karena nggak ada bahan baku, nggak ada, ini paling ngitungnya di jam kan, jam 1 jam sekian jam per jamnya sekian gitu. Nah mungkin kalau tadi jasanya ambil contoh interior design, misalnya ada proyek menangani ruang pameran gitu ya, ada atau jangan ruang pameran lah terlalu besar, katakanlah menangani rumah interior design 1 kamar. Ya rubah harus dicat ulang, harus ditambah plafonnya, harus ada wallpapernya dirubah dan sebagainya, ya itu kan bisa dihitung semua. Wallpaper bisa dihitung bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa dan sebagainya. Jadi nanti ngitungnya sama juga seperti ini gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa dihitung ya udah gitu. Kalau misalnya harga pokoknya sulit untuk dihitung di dalam perusahaan jasa ya udah kosongkan aja gitu. Langsung kepada biaya-biaya nanti, biaya-biaya lain selain harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Ya. Oke, saya lanjut tentang harga pokok penjualan. Ya. Nah, karena namanya harga pokok penjualan, berarti dia hubungannya dengan penjualan, gitu ya. Selain dengan produksi, dia hubungannya dengan penjualan. Jadi intinya adalah kita ingin mencari berapa sih harga pokok dari barang yang kita jual atau jasa yang kita jual, itu aja. Gitu. Kalau kita jual 1 bulan ini 5 juta ya rupiah, gitu. Itu harga pokoknya berapa dari yang 5 juta itu, gitu kira-kira. Gitu. Apakah sama dengan harga pokok produksi? Sama enggak sama harga pokok produksinya? Gitu. Jadi jawabannya bisa sama, bisa enggak. Kalau kita jual 100 pieces t-shirt, berapa harga pokok untuk yang 100 pieces itu? Gitu. Ya saya ambil ya ini ya, kalau ambil contoh yang tadi ya, kita produksi 1.000 pieces. Harga pokok produksi per piecesnya adalah 34.820. Nah, kita akan menggunakan data ini untuk menghitung harga pokok penjualan. Oke. Kita masuk. Gini. Jadi kita jual t-shirt 500 pieces. Kita ingat kita produksinya 1.000 ya. Kita jualnya 500 pieces dengan harga jual 50.000 gitu ya. Per pieces. Dapatlah 25 juta. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu harga pokok penjualannya berapa untuk yang 500 pieces. Ya. Kita tidak bisa masukkan harga pokok produksi untuk 1 bulan tersebut. Gitu.
Kenapa? Bukan 34.820.300. Kenapa? Karena harga pokok produksi 34.820.300 ini adalah untuk 1.000 pieces. Sedangkan yang dijual itu hanya 500 pieces. Jadi kita harus nyari harga pokoknya hanya untuk yang 500 pieces. Gitu. Ya, berapa harga pokok untuk 500 pieces? Ya, harga pokok per piecesnya berapa? Gitu. Kita dapat harga pokok penjualan adalah 17.410.000. Jadi inilah yang dimaksud harga pokok penjualan. Cost of goods sold, COGS kayak biasanya istilahnya gitu ya. COGS, singkatan dari cost of goods sold. Jadi kalau harga pokok penjualan itu hanya mencari harga pokok dari yang kita jual. Gitu ya. Banyak akuntan aja salah. Kadang-kadang dia harga pokok penjualannya dimasukkan harga pokok produksi seluruhnya gitu ya. Jadi jualnya cuma 25 juta, harga pokok produksinya dimasukkan 34 juta. Urusannya jadi rugi di sininya. Gitu. Karena salah hitung gitu. Itu yang jadi masalah. Saya pernah lihat itu di satu perusahaan besar loh. Perusahaan besar dengan modal 25 miliar. Gitu ya. Omset sebulan 3 miliar. Akuntannya ngitung harga pokoknya salah. Sehingga setiap bulan gross marginnya tuh selalu rendah gitu. Nanti saya hitung ulang, ternyata ya nggak seperti itu. Jadi gitu ya. Harga pokok penjualan adalah harga pokok dari yang barang yang kita jual. Kita produksi, kembali lagi, kita produksi 1.000 pieces dengan total harga pokok sebesar ini. Gitu. Kita nggak masukkan semua ini sebagai harga pokok penjualan. Nggak bisa. Kecuali barangnya terjual semua. 1.000-1.000-nya terjual, semua kita masukkan. Jadi harga pokok penjualannya berapa? Ya kita cari yang terjual berapa selama bulan itu. Cuma 500 pieces, berarti kita nyari harga pokok untuk yang 500 pieces saja. Nah itulah yang disebut harga pokok penjualan. COGS, Cost of Goods Sold. Ya, selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan itu yang sebut kita laba kotor atau gross margin. Ya. Di bawah laba kotor nanti di sini ada biaya-biaya operasional lagi. Kalau yang kemarin ikut tentang laporan laba rugi, ada biaya marketing, biaya penjualan, ada biaya administrasi dan umum dan sebagainya. Oke, Ana kira cuma ini aja sih yang Ana mau sampaikan gitu ya. Nah, supaya ini kita lebih banyak kepada diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari Habib Husin. Alatas, baik di sini alhamdulillah sudah cukup banyak yang hadir, ya, cukup banyak yang hadir. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian yang baru bergabung. Baik, untuk berikutnya kita buka sesi pertanyaan. Pertanyaan kalau bisa ditanyakan secara minimal secara lisan gitu ya, maksudnya ada suara. Jadi Habib Husin mungkin mendengarnya lebih dan kita semua bisa mendengar dengan jelas gitu kira-kira. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, saya buka pertanyaan untuk langsung bertanya ke pembicara kita kali ini. Baik, atau mungkin ada yang mau bertanya via chat. Atau Via chat mungkin gini silakan. kali, sebelum bertanya, saya mau nanya, ada nggak perlu materi yang saya ulang? Mungkin ada yang kecepatan ya. Biasanya Ya. kalau hubungannya dengan angka-angka tuh kita cernanya agak lama. Jadi kalau ada yang minta diulang, tolong kasih tahu, nggak apa-apa, kita ulang nih, gitu ya. Pemaparannya kita ulang. Tafadhol. Iya, baik Habib Husin, kalau Anda boleh juga bertanya. Tafadhol, silakan. Anda bertanya, iya, jadi tadi kan ada, kalau nggak salah ada penggolongan gitu ya. Ada penggolongan bahan baku dan bahan pokok gitu, Bib. Ya. Bahan baku dan bahan pembantu begitu ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan Anda, kenapa itu dipisah gitu? Maksudnya, kalau dalam pembukuan atau dalam manajemen itu, kenapa kok ini dipisah begitu? Mungkin ada alasan tertentu. Itu aja sih yang anak-anak tanya. Ya Antara bahan memang. baku dengan bahan pembantu. Ya.
Memang sebenarnya ada ya, tapi ini agak sedikit tinggi nih. Nanti kalau kita mau menggunakan namanya standar cost di dalam menghitung itu. Kalau yang kita kerjakan nih sekarang istilahnya namanya actual cost. Kita ngitung yang benar-benar yang keluar gitu. Tapi ada usaha yang sulit kalau ngitung actual cost kayak begini nih. Dia pakai istilahnya standar cost. Gitu. Nah, pada standar cost ini nanti semuanya harus ditentukan agak ketat ya, bahan bakunya, tenaga kerja langsung dan biaya umum. Itu yang pertama. Yang kedua dia buat analisa. Nanti ada analisa ya, apakah dia punya harga pokok ini efisiensi. Nah, efisiensi juga nanti dianalisa per itu, per bahan per kategori ini gitu. Sehingga biasanya memang apakah karena bahan bakunya yang costly gitu ya. Oh iya. Nah, biayanya price-nya ketinggian kan, kadang-kadang bahan baku kan kita beli juga. Iya. Nggak dari orang. Nah, itu analisis itu membutuhkan penggolongan seperti ini gitu loh. Itu kira-kira Habib Salim. Ya, betul. Setuju, Bib. Baik, ada dari Ali nih. Ali, mohon info untuk harga penjualan, Bib. Harga penjualan. Iya, kita belum ngomong buat harga jual gitu loh, ya. Harga jual atau selling price, kalau dibilang bagaimana kita menghitung harga jual gitu ya, itu banyak metodenya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti itu sesi tersendiri lah kita buat metode perhitungan harga jual gitu, ya. Tersambung, Bib ya. Iya, nanti kita bikin training sendiri lah. Sekarang ini kita harga pokoknya dulu gitu. Ya. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin ditanyakan atau mau pernah punya usaha dan bingung menentukan harga pokok, silakan. Yang mau bercerita juga boleh, mau curhat tentang harga pokok gitu ya. Mungkin punya pengalaman atau apa gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini perhitungan harga pokoknya masih simpel ini ya. Contohnya ya. Contoh yang saya sampaikan di sini, produksi t-shirt. Produknya hanya satu. Ya, dalam kenyataan produknya itu bisa satu produksi tapi bisa beberapa produk. Contoh paling gampang dah rumah makan. Ya. Kita ambil misalnya contohnya tuh rumah makan Abu Salim nih, kalau yang orang Jakarta sekitaran Condet, rumah makan Abu Salim pasti tahu. Itu rumah makan Tegal kan, sate kambing. Itu satu kambing dipotong bisa 3-4 produk itu. Sate pertama, yang kedua krengsengan, yang ketiga jadi sop, yang keempat jadi marak gitu. Nah itu kalau nggak ngerti, itu bingung tuh ngitung harga pokoknya itu. Sate berapa jadinya? Gitu ya. Untuk sopnya jadi berapa harga pokoknya? Gitu. Untuk rengsengannya gimana harga pokoknya gitu ya. Nah, itu kebetulan saya pernah ketemu dengan Abu Salim, ya kita bantu ngitungin seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau yang contoh ini masih simpel lah, cuma satu produk. Nanti kalau sudah ada dalam satu produksi 2-3 produk sekaligus, nah itu nanti akan lebih ruwet. Masalahnya ya ini dia, saya nggak mungkin tampilkan kasus per kasus setiap jenis usaha ya. Bisa sampai pagi nanti. Gitu. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, gini ya. Mungkin buat teman-teman semua yang hadir yang malam ini, kadang-kadang hitung-hitungan gini memang perlu waktu lebih lama ya untuk menyerap. Jadi gini, saya setelah training ini, saya akan buka sesi mentoring. Gitu ya. Saya mentoring, berarti kalau mentoring itu one on one. Satu persatu nanti. Jadi Anda bisa
bisa dengan leluasa membuka datanya gitu ya ke saya. Kalau percaya gitu ya. Nanti kita bantu. Saya bantulah menghitungkan harga pokok dari usahanya kalau masih bingung gitu. Kalau sudah nggak bingung dengan pemaparan yang sekarang sudah bisa menyerap, alhamdulillah bisa mengimplementasi, menerapkan kepada usahanya, alhamdulillah. Tapi kalau masih belum bisa, masih belum dalam, masih bingung bagaimana menghitung harga pokok dari usahanya sekarang ini, nanti setelah sesi ini saya akan bikin sesi mentoring gitu ya. Begitu Bib Salim ya, kita mentoring ya. Iya, Bib, Khusus untuk mentoringnya, kalau untuk mentoring gimana nih Bib? Teknisnya atau jadi begini, bisa langsung ya. yang tertarik untuk mentoring ke Habib Husin? Ya, jadi gini, nanti kita bisa masuk, saya akan kasih join buat grup baru. Nanti link grupnya itu akan saya kasih di grup UMKM, di grup induk. Ya. Gitu. Jadi yang tertarik untuk mentoring ikut atau join di grup mentoring. Gitu ya. Nanti kita lihat, nanti kita bahas di grup mentoring bagaimana caranya mentoringnya. Yang udah pasti kalau mentoring itu one on one, satu persatu. Ya, karena satu lebih efektif, kedua juga ada data yang mungkin tidak bisa kita publikasi ya. Karena data usahanya gitu kan, gitu. Jadi nanti habis ini saya share grup atau link grup untuk mentoringnya di ini, di grup UMKM, di grup induk. Oke, ini ada pertanyaan lewat chat, Salim. Ya, ada pertanyaan dari Abdillah Umar Aidrus. Apakah biaya transportasi, sisa sortasi juga diperhitungkan dalam harga pokok? Silakan. Biaya transportasi, saya kurang paham nih, biaya transportasi apa? Transportasi biasanya ada dua, ada istilahnya freight in, freight out. Freight in itu biaya transportasi masuk kalau kita beli barang. Ya, freight in, kita beli barang, kita ada biaya transportasi masuknya. Kalau freight out adalah transportasi keluar, waktu itu kita deliver ngirim barang gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud adalah transportasi waktu ngirim itu tidak masuk perhitungan harga pokok karena itu masuk ke dalam biaya penjualan gitu ya. Kalau freight in ya kita hitung masuk di dalam harga pokok gitu ya. Nah ini mungkin mesti lebih jelas lagi. Ya mungkin Bapak Abdillah Umar Alidrus mungkin bisa diaktifkan itunya speakernya aja. Speakernya kalau bisa pakai speaker. Speakernya jadi bisa bicara gitu, bisa interaksi. Jadi lebih ini. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Habib. Iya Habib, yang anak maksud ya itu tadi maksud biaya transportasi kita dalam pengadaan bahan atau untuk bahan produknya itu ya. Dan kedua seperti misalnya kita adakan sortasi dari bahan pokok ini. Hasilnya itu apa masuk juga dalam perhitungan apa? Harga pokok. Oke, gini. Sama biaya transportasi. Antum kan beli bahan ya. Beli bahan dan entah dari siapa, dari supplier, kemudian ada biaya transportasinya. Nah, biaya transportasinya itu masuk dalam harga pokok. Sorry. Antum masukkan aja sebagai harga pembelian bahannya. Jadi masukkan ke dalam harga bahan. Jadi katakanlah antum beli bahan 1 juta, transportasinya 100.000. Berarti harga bahan itu adalah 1.100.000. Itu ya, supaya gampang. Itu satu. Yang kedua sortasi. Sisa sortasi. Sisa sortasi ini apa? Gimana? Coba mungkin bisa lebih jelas. Semisal kita taruhlah produksi makanan. Ya. Jadi makanan. Dari bahan-bahan tersebut itu barangkali ya ada yang nggak layak diproduksi bahannya, untuk atau rusak atau gimana, kan pastinya kita buang itu. Iya. Apa diperhitungkan dengan biaya dari apa namanya pembelian aja, dari nota pembelian seperti itu. Sisa itu sortasi itu kan dibuang ya, nggak dijual ya.
Bisa. Nah ini dia, bisa jadi di barang bahan itu dibuang dan bisa jadi ya bahan itu dibuat produk lain yang misalnya masih layak tapi nggak bisa dibuat satu produk ini. Oke. Bisa dibuat dengan untuk produk lain. Baik. Misalnya seperti itu atau dibuang misalnya. Baik. Jadi begini, jadi untuk menghitung harga pokok ya itu sisa sortasinya tidak mempengaruhi harga pokok. Beginilah, sebenarnya ada beberapa metode. Bisa mengurangi harga pokok, bisa juga tidak ya. Kita bikin simpel aja buat antum. Ya. Antum kan sudah ngitung nih harga bahan sekian. Udah ngitung semua harga pokok sekian. Ternyata ada barang yang ini reject atau nggak bagus kualitasnya sehingga dia harus dibuang atau dijual. Nah, kalau dia dibuang begitu aja kan nggak ada masalah. Nah, kalau dijual gimana? Dia ada harganya gitu. Nah, penjualan ini antum masukkan aja sebagai penjualan lain-lain. Jadi nggak usah ngurangi harga pokok gitu. Supaya antum nggak bingung. Jadi nanti masukkan aja sebagai penghasilan tambahan antum. Ya, jadi dimasukkan di penjualan ya. Di penjualan. Jadi masuknya maaf, ini ya. Di sini, maaf ya. Nah, kalau ini ada penjualan t-shirt sekian, nanti ada penjualan sortasi ya gitu ya, sekian gitu. Nah, harga pokok penjualannya tetap sama gitu. Paham ya? Iya, paham. Nah, enggak kebiasaan kan jadi ditambahkan dikurangi ke apa namanya? Ke biaya. Boleh. Dikurangi juga boleh, mengurangi harga pokoknya atau biaya produksinya boleh. Bisa juga, nggak masalah gitu. Mana yang antum lebih gampang dalam administrasinya, antum pakai aja gitu. Satu lagi nih, Beb. Tafadhal. Sampai jam 1 pun boleh. Uang yang nyantol di orang biasanya dimasukkan lagi nggak? Uang nyantolnya gimana? Antum jual nggak dibayar? Kita belanja nih. Ya. Pakai panjer atau apa misalnya kan? Iya. Nah, ternyata la fulu la Yusuf la min gamisu katanya. Barang nggak ada, duit juga nggak balik gitu. Ya itu jangan dimasukkan harga pokok lah. Ya boleh aja biasa masukkan harga pokok. Cuma nanti seolah-olah produksi ente nggak efisien. Padahal itu bukan karena masalah produksi kan. Gitu. Padahal bukan masalah produksi itu. Yaitu masalah utang piutang. Ya sebaiknya dimasukkan di biaya lain-lain. Gitu. Sebab kalau dimasukkan ke dalam harga pokok, nanti seolah-olah harga pokoknya bengkak. Nggak efisien, seolah-olah nggak efisien. Kalau kita melakukan evaluasi, itu nggak efisien nih produksinya. Padahal bukan masalah produksi itu gitu ya. Itu adalah masalah utang piutang. Jadi sebaiknya itu dimasukkan sebagai biaya lain-lain di luar harga pokok produksi. Itu jelas Bib ya? Jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Khair. Ya, kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Ada Bib, dari Ibu Nadia Nova nih Bib. Ibu Nadia Nova. Assalamualaikum, Bib. Anak kan jual bumbu marak yang sudah matang. Ya. Anak kemasannya masih pakai stiker, Bib. Di sini biaya stiker yang anak cetak harganya lumayan. Ya. Jadi solusinya gimana, Bib? Kalau nggak pakai stiker kurang menarik. Ya, biaya stiker itu ya di sekitar 1000-an sampai 1200 kalau nggak salah itu yang digital printing ya. Ya solusinya kalau mau irit anti cetak yang pakai aluminium foil. Aluminium foil. Ya. Cuma yang aluminium foil itu problemnya adalah nggak bisa puluhan gitu ya. Dia harus minimal 500 pieces gitu. Ya jadi ya ada bahkan yang mensyaratkan harus 1000 pieces sekali cetak gitu ya. Itu bisa dalam apa namanya ya, kalau biaya per unitnya bisa turun itu. Gitu. Biaya per unitnya kemasan dengan langsung cetakannya bisa di level 2000-an gitu misalnya per piecesnya jatuhnya. Tapi ya itu nyetaknya harus 1000 pieces. Jadi
ya harus ada duit di depan gitu ya, kadang-kadang buat kemasannya gitu, ada duit nganggur gitu. Ya, itu solusinya. Solusi lain ya nggak ada ya, gimana ya? Buat nyetak itu supaya lebih murah gitu ya. Nggak ada, anak-anak nggak punya solusi nih. Nggak tahu mungkin kalau yang lain ada solusi lain gitu. Tadi solusi anak itu cetak dalam kemasannya aluminium foil atau ada banyak lah macam-macam kemasan gitu ya. Itu kalau kita cetak dalam besar, itu biaya per piecesnya bisa turun gitu loh. Biaya per piecesnya bisa turun. Nah, itu solusi yang bisa saya sarankan. Kalau solusi lain ya susah, nggak pakai stiker, malah bingung orang. Ini apaan nih? Niat nggak sih dagangnya gitu, nggak ada stikernya gitu ya. Tapi itu kali jawabannya, Salim. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang karena kita diskusi, interaksi, jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya solusi gitu ya, atau punya jawaban atas pertanyaan, bisa mengemukakan jawabannya gitu. Jadi kita bisa sambil diskusi gitu. Mungkin ada alternatif jawaban yang lain gitu. Jadi bisa interaktif. Silakan Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau mengungkapkan gitu, atau mau menyampaikan saran atau usulan soal pertanyaan-pertanyaan tadi atau memberikan solusi, ya silakan, dipersilakan. Selain pertanyaan begitu ya, pertanyaan juga diutamakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu sampai jam 9 kali ini. Oke, Salim, saya mau nambahin nih, ada yang satu kelupaan ya. Baik, silakan. Kadang-kadang begini nih, di dalam industri UMKM rumah tangga, yang suka lupa ditambahkan dalam biaya produksi adalah gaji. Karena apa? Karena dikerjain sendiri. Ya. Kita tadi karena contohnya makanan gitu ya. Karena contoh makanan kita kerjakan sendiri, kita tidak memasukkan biaya upah karyawan ke dalam biaya produksi kita. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kita nggak masukkan tuh biaya, kan kita kerjain sendiri gitu ya. Kita nggak masukkan ke sebagai biaya. Nah, itu buat rekan-rekan anggota grup UMKM harus dihitung biaya. Walaupun itu kita kerjakan sendiri. Gitu. Ya. Sebab suatu saat kalau kita besar, kita kan harus pakai orang untuk mengerjakan yang kita kerjakan. Kan itu harus digaji. Jadi tetap walaupun kita kerjakan sendiri, biaya upah karyawan atau gaji karyawan itu harus dimasukkan ke dalam biaya produksi. Ya. Atau harga pokok ya. Dengan tadi tujuannya ketika kita besar, kita pakai orang, maka itu sudah ada di dalam harga pokoknya. Ya. Kalau nggak dimasukkan gimana? Saya punya kasus. Ya, ini terjadi sama saya, bukan saya, tapi saya berhubungan dengan satu orang. Dia ini memperbaiki furniture ya, meja, kursi, sofa gitu ya, bisnisnya. Dia tawarkan harga sangat murah, 50% dari orang lain. Lebih murah gitu. Akhirnya saya pakai kan. Ya, dia perbaiki sofa saya dan sebagainya. Dari satu saya kasih 2. Terus saya tanya, gimana nih Anda kok bisa ngasih harga semurah ini? Gitu. Jadi dia hanya mencas yang dianggap biaya produksi atau harga pokok produksi dari jasanya dia itu hanya biaya bahannya saja. Ya, biaya bahan untuk sofa ya, kulit atau bahan-bahan yang lain. Upah kerjanya dia nggak hitung. Dia hanya biaya bahan, dia tambah sekian, marginnya, ya itulah bagiannya dia. Gitu. Nah, kemudian dia punya problem ketika orderannya banyak, ya, dia nggak bisa kerjakan sendiri, dia rekrut orang, itu dia malah rugi. Gitu. Karena margin yang tadi itu habis hanya untuk membayar biaya tenaga kerja yang dia rekrut. Gitu. Akibatnya, dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan oleh dia sendiri. Artinya bisnisnya nggak bisa berkembang dengan harga yang dia tawarkan. Gitu. Semua harus dia kerjakan sendiri, baru terasa untung. Ketika dia subkon, dia panggil orang, karyawan buat ngerjain, maka marginnya itu habis hanya untuk membayar orang tersebut. Gitu. Ujung-ujungnya yang saya lihat, dia punya utang sana-sini malah sekarang. Gitu. Itu. Jadi itulah salah satu contoh kasus saya di depan mata ketika orang salah menghitung harga pokok produksinya. Nah itu ya. Jadi buat rekan-rekan anggota UMKM Robito, jangan sampai tidak memasukkan upah karyawan di dalam biaya produksi. Gitu. Itu aja, Dep Salim tambahannya. Terima kasih. Baik,
Baik Bapak Ibu sekalian, Habib, kita ya silakan. Silakan Afwan, Habib Fadal. dikit Fadal, aja. Bib. Iya, silakan. Ini kan yang dibahas kan masalah barang ya. Apa juga termasuk jasa di dalam pembahasan? Iya boleh, silakan. Jasa nggak ada masalah gitu ya. Saya artinya perhitungan-perhitungan tadi itu juga termasuk di sektor jasa juga Iya begitu boleh, juga. ya, bagus. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jasa itu kadang ada yang sulit ya menghitung ini ya. Kalau sulit ya udah tinggalin, nggak usah dihitung. Tapi yang paling baik adalah dia bisa menghitung harga pokok produksinya, seperti yang contoh yang sudah diberikan di sini. Semakin detail, semakin banyak, semakin bagus, gitu. Ya enggak, anak tadi menyimak ke contoh yang antum ini seperti jasa perbaikan sofa apa tadi ya, ya berarti ya juga termasuk ini ya, jasa berarti gitu. Ya, akhir syukran Habib. Afwan wa iyyakum. Silakan yang lain lagi mungkin yang mau ditanyakan. Ya, Bib Salim. Halo. Halo Bib, Afwan tadi sempat putus. Sempat putus tadi. Iya, ngeheng nih. Ada pertanyaan lagi kelihatannya nih. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Ada sekitar 12-13 partisipan hari ini. Malam ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat yang hadir ya. Alhamdulillah. Baik. Mungkin yang ingin kita tanyakan Bapak Ibu sekalian, dari 13 partisipan atau 12 partisipan ini, apakah dari Robitoh semua, dari grup UMKM Robitoh semua, atau ada dari luar? Itu mungkin yang kita belum bisa tahu. Kan ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, mau berkenalan berasal dari mana, atau mau memperkenalkan punya produk, mau memperkenalkan produknya, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian. Itu ada yang resen ya. Ada. Ada, Bapak Ibu? Enggak ada kelihatannya. Tidak ada kelihatannya, Ibu Sin. Ada yang mau disampaikan lagi, Habib Husin, sebagai mungkin sebagai penutup gitu ya? Oke, enggak dari Ana. Baik kesimpulan mungkin, Beb. Kesimpulan atau kesimpulan ya. Atau saran atau apa, silakan. Kesimpulan biar gimana, sebaik mungkin adalah kita harus bisa menghitung harga pokok produksi kita. Bagaimanapun caranya, ya. Pakai cara yang saintifik maupun yang kira-kira, sebaiknya itu dihitung. Itu satu. Semakin detail perhitungan, masukkan semua komponen biaya yang bisa kita hitung, kita masukkan. Gitu ya. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang agak sulit. Misalnya listrik. Listrik itu kita produksi di rumah. Kita pakai garasi gitu ya. Ada biaya listrik. Biaya listriknya kan buat satu rumah. Bagaimana mengalokasinya buat produksi? Nggak usah dimasukin. Nah itu kadang-kadang yang bahaya. Kita tetap harus masukkan biaya listriknya. Gitu ya. Ke dalam harga pokok produksi kita. Bagaimana ngitungnya? Ya gimana lah ngitungnya lah. Gitu ya. Karena suatu saat kita untuk mengantisipasi kalau usaha kita berkembang, kemudian kita kontrak rumah, di situ listriknya kan masuk. Kalau kita nggak hitung, maka margin kita habis nanti kemakan sama biayanya. Gitu. Kemudian biaya misalnya ruangan. Kembali lagi, kalau masih di rumah, pakai ruang garasi gitu ya. Kita nggak hitung biaya ruangannya. Gitu. Ya. Sehingga harga pokoknya rendah, terus kita kasih marginnya
mengikuti harga pokok, harga jualnya juga jadi rendah. Begitu kita usaha kita berkembang, kita mesti kontrak rumah khusus buat produksi. Maka ada biaya kontrak di situ. Padahal di dalam harga pokok kita nggak masuk. Kita jual mau naikin harganya udah susah. Orang udah biasa dengan harga yang udah kita jual sekarang ini. Akibatnya apa? Akibatnya margin kita yang kemakan nanti dengan kenaikan biaya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi usahakan untuk selalu menghitung biaya harga pokok ini sedetail-detailnya. Itu saran tuh, Salim ya. Kira-kira itu aja. Baik, ada permintaan dari Bib. Ya, silakan. Permintaan materinya bisa di-share. Oh iya pasti. Materi akan di-share, baik ada 2 nanti, baik PowerPoint-nya maupun recording. Rekamannya nanti kita share juga. Kita taruh di YouTube channel, nanti kita share linknya. Baik. Bentar, saya mau ngasih link join untuk grup mentoring kalau ada yang berminat untuk mentoring secara personal, one to one. Nah, join aja nanti di grup ini. Bentar ya. Invite via link. Oke. Saya taruh di grup UMKM. Ya. Bentar ya. Ya. Saya udah kasih grup linknya mentoring harga pokok nama grupnya. Jadi yang mau mentoring one to one personal, karena mungkin kalau rame-rame begini nggak enak, ada data biayanya yang sebagai macamnya yang nggak mau di-sharing ke orang, ya silahkan masuk di grup itu, nanti kita atur waktunya orang per orang. Gitu ya. Karena kira itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah jam 9 dan kita harus tutup diskusi kita kali ini. Tapi saya ada beberapa tadi dari Habib Husin, ada penutup adalah kita harus mengusahakan untuk menghitung biaya harga pokok. Nah, kata kuncinya adalah detail gitu ya, Bib. Semakin detail, semakin baik. Detail kita hitung semakin baik. Semakin baik, gitu semakin ya, semakin efektif, bagus. Gitu ya. Jadi itu kata kuncinya mungkin, semakin detail semakin baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Husin yang sudah sharing ilmunya kepada kita. Ana sebagai pribadi dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin kita mendapatkan ilmu yang baru begitu ya. Ilmu yang mungkin masih baru buat Ana, mungkin buat yang hadir di sini juga. Mudah-mudahan karena tadi ada kata bersambung gitu, Bib. Karena ini bersambung, mudah-mudahan nanti kita jadwalkan kembali Habib Husin bisa melanjutkan materi kali ini ke materi yang lebih advance lagi di sesi berikutnya begitu, Bib. Baik, siap. Ya, baik. Demikian. Nadia Nova. Syukron Bib pencerahannya buat malam ini. Alhamdulillah. Sama syukron Bib buat pencerahannya begitu kira-kira. Demikian Bib, terima kasih dan terima kasih juga buat para hadirin, para partisipan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada yang salah, jika ada yang kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.